MK tidak boleh. Satu rumahnya pekerja dan buruh, kami rumahnya pengusaha dari yang besar, menengah, kecil sampai ultramikro. Tapi penting di sini adalah bagaimana bahwa pengusaha membutuhkan buruh ataupun pekerja, dan pekerja atau juga membutuhkan pengusaha, karena kita saling membutuhkan dan bersama-sama. Dan yang paling penting di sini adalah bagaimana kami memulai untuk melakukan namanya dialog sosial. Yang kami bicara bukan hanya sekedar membahas UMP, tapi lebih dari itu, yaitu kesejahteraan buruh, bagaimana kita membentuk kelompok-kelompok kerja yang akan kita intens minimal 1 bulan sekali. Dan ini bukan yang terakhir kalinya, kita terus bertemu kalau ada masalah langsung dibahas di tingkatan pimpinan atas. Ada kelompok kerja yang nanti akan dijalankan oleh para sekretaris jenderal dari seluruh komunitas buruh bersama Kadin. Ini kan kita sampaikan juga kepada para kawan-kawan buruh. Tapi sisi lain juga kita fair dong, perusahaan telekomunikasi, farmasi, rumah sakit, itu rata-rata kan naik, ya. Yang berbisnis itu naikin dong kawan-kawan pengusaha, gitu. Sehingga pada saat kami bertemu ada yang kelompok Apindo, Mama nggak setuju, dia pakainya PP saja, ya ini yang terjadi. Karena keputusan yang diambil itu harus mengacu pada peraturan ketentuan perundangan yang ada terkait dengan upah buruh itu. Ada demo buruh, jalan depan gedung DPR macet total. Sejumlah serikat buruh menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta Jumat 14 Januari. Salah satu tuntutan mereka adalah menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Pantauan Kompas TV di lokasi terlihat ratusan buruh itu memadati Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Selipi. Beberapa mobil komando pun terparkir di depan gedung parlemen. Ratusan buruh yang berkerumun itu hampir memenuhi ruas Jalan Gatot Subroto. Jakarta Pusat akhirnya menumpukan kendaraan terjadi di kawasan tersebut. Mobil dan motor hanya bisa menggunakan satu ruas jalur. Kendaraan roda 2 dan 4 yang melintasi di sana hanya bisa memacu kecepatannya sekitar 10 km per jam. Aparat kepolisian pun mengizinkan pengendara untuk menggunakan jalur Transjakarta demi mengurai kemacetan di Jalan Gatot Subroto. Sebelumnya Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, ribuan buruh dari Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI. Aksi diorganisir oleh Partai Buruh bersama organisasi serikat pendukungnya yang terdiri dari KSPI, ORI, KPBI, SPI, Jala PRT, Buruh Migran, Urbanpor, Konsortium, Guru dan Tenaga Honorer, Organisasi Perempuan Percaya, dan 60 Federasi Serikat Pekerja di tingkat nasional, kata Said. Menurutnya aksi ini mengusung 4 tuntutan pertama dan yang utama adalah menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, seakan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ketiga, revisi surat keputusan gubernur terkait dengan upah minimum kabupaten kota tahun 2022. Sedangkan yang keempat, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Aksi ini juga serempak dilakukan di puluhan provinsi yang lain seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan provinsi lainnya. Begitulah kata Said. Dukung dosen UNJ, Ketum PPHMI desak KPK segera adili 2 anak Jokowi. Langkah dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun melaporkan 2 putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mendapat dukungan dari Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam MPO Alfandi Ismail Hasan, kami mendukung penuh langkah hukum yang dilakukan oleh Ubaidillah Badrun, yaitu dengan melaporkan Gibran dan Kaisang atas dugaan KKN untuk memastikan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan demi tegaknya hukum di negeri ini. Tegas Alfandi kepada kantor Berita Politik Ermal Jumat 14 Januari. PBHMI sambungnya turut mendesak kepada KPK untuk segera lakukan proses hukum terhadap anak presiden. Jika terbukti bersalah, maka KPK jangan ragu menetapkannya sebagai tersangka. KPK sebagai produk reformasi yang bertugas untuk memberantas KKN akan selalu bersama rakyat dalam melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Yakinlah apabila KPK konsisten pada pemberantasan KKN yang tidak tebang pilih, maka pasti seluruh rakyat Indonesia akan selalu bersama dan mendukung KPK, ujar Afandi Ismail Hasan. Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Mahasiswa Islam PBHMI Muhammad Aldiyat Syam Hussein mengatakan, terkait laporan ini maka tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak menindaklanjutinya. Sebab patut diduga laporan itu telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang diatur Undang-Undang 20/2001, perubahan atas Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang diatur Undang-Undang 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menurut saya, laporan dugaan TPPU yang berkaitan KKN yang menyeret anak presiden bisa ditangani KPK secara cepat, tepat, dan transparan. Begitulah harapnya. Jokowi mania berencana melaporkan dosen UNJ Ubedillah Badrun yang melaporkan wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK. Gibran meminta Joman untuk tidak melaporkan Ubedillah. Gibran mengaku tidak mempermasalahkan. Gibran mengatakan bahwa lebih baik fokus bekerja daripada mengurusi laporan tersebut. Gibran juga tidak menyiapkan apapun untuk menanggapi laporan Ubedillah. Sebelumnya, relawan Jokowi mania akan melaporkan Ubedillah ke Polda Metro Jaya karena dinilai telah menyebarkan fitnah dan manipulasi. Kalau hanya untuk mencari popularitas atas dasar laporan hoaks saja, tapi tak mau tanggung jawab ya repot. Dia harus berani pikul beban itu. Berani tidak di pengadilan Ubed tanggung jawab. Kata-kata Ketua Umum Joman Immanuel Ebenezer kepada wartawan Jumat 13 Januari. Pria yang akrab disapa Noel itu menyebut laporan Ubedillah adalah pesanan. Noel menyebut Ubedillah harus bertanggung jawab. Ini hanya pesanan saja, makanya kita laporkan ke Polda. Dia harus tanggung jawab. Kalau perlu dengan bosnya, si politisi hitam juga harus dipanggil juga, ucap Noel. Politikus Partai Demokrat Beni Kaharman mendukung langkah dosen Universitas Negeri Yogyakarta Ubedillah Badrun yang melaporkan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Gibran Raka Buming Raka ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Beni Kaharman menyarankan Ubedillah Badrun agar tidak takut hadapi tekanan dari pihak lain. Usai dia melaporkan Kaisang dan Gibran, Beni akui bangga dengan sikap Ubedillah. Anggota DPR RI fraksi Demokrat ini menilai Ubedillah adalah pahlawan yang berani ungkap kebenaran. Sekedar diketahui buntut dari laporan Ubedillah Badrun terhadap Kaisang dan Gibran ke KPK memicu reaksi dari relawan Jokowi mania atau Jokman. Jokman secara resmi mempolisikan Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya karena dituduh membuat laporan yang tidak berbasis data. Laporan terhadap Ubedillah diterima oleh Barreskrim Polda Metro dengan nomor LP-B-239/I-2022 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 14 Januari 2022. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer menyayangkan Ubedillah yang merupakan seorang dosen memberikan laporan yang tidak berbasis data. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman.